saudara terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua, khususnya yang masih beribadah di rumah. Dari gereja HKBP Ciluar ini kami menyampaikan salam sukacita. Kiranya Tuhan Yesus menerima ibadah kita. Shalom, Horas. Mari kita bersatu teduh pribadi berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi kebenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunlah dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 36 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 118 dari ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 463 dari ayat 1.
kita berdoa meminta pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tiada yang lain yang dapat jadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih-Mu, sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh menjadi jalan kedamaian karena iman. Dalam darahnya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kita membacanya secara responsoria. Sebab itu terimalah sesuatu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarkanlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Thank you.
kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 dari ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang mendiami hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang mau kita dengar pada minggu hari ini diambil dari Kejadian 12, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Demikian dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan
memerintahkan Abram untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Pada saat itu Abram sudah berumur 75 tahun. Keadaan Abram pada saat itu sudah dapat dikatakan mapan. Dia memiliki harta benda yang banyak, dia juga memiliki ternak, dan juga dia memiliki keluarga dan sanak saudara yang begitu mengasihinya. Saudara-saudara, perintah Tuhan kepada Abram untuk meninggalkan tanah kelahiran menuju tanah Kanaan sesungguhnya bagi Abram adalah satu pilihan yang berat, satu keputusan yang berat, tidak main-main. Karena apa? Karena yang berangkat bukan hanya satu orang saja, tapi keluarga besar, sanak saudara, para pekerja, ternaknya, harta bendanya, dan lain-lain. Seperti yang kita baca dalam nats tadi, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, perjalanan yang harus ditempuh bukan seperti sekarang ini. Semua naik kendaraan kalau sekarang ini. Bisa tiba dengan cepat di tempat tujuan. Ada yang naik bis, ada yang naik mobil, ada bahkan yang naik pesawat. Yang ada pada zaman dahulu kita semua sudah tahu adalah hanyalah kendaraan onta, hewan onta, dan yang lainnya berjalan kaki. Perjalanan panjang menempuh padang gurun, bisa saja ada perampok yang mencoba merampas harta benda. Saat itu tidak ada hukum yang berlaku, yang ada hukum rimba. Siapa kuat maka dia menang, siapa lemah maka dia berarti mati. Saudara-saudara, kita juga mungkin sering diperhadapkan dengan pengambilan keputusan yang berat, penuh dengan pertimbangan, timbang sana, timbang sini, memikirkan bagaimana nanti dengan anak-anak, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan keadaan nantinya. Saudara-saudara, itu semua pasti juga dipikirkan, dipergumulkan oleh Abram. Bawa keluarga, harta benda, meninggalkan kampung halaman, dan masih banyak lainnya yang harus dipertimbangkan. Bagaimana nanti dengan keamanan di perjalanan? Bagaimana nanti dengan situasi, kondisi, keadaan di tempat tujuan yang belum jelas keadaannya bagaimana? Padahal tadinya Abram sudah mapan kehidupannya. Kalau sekarang mungkin bisa kita survei tempat lebih dahulu. Tetapi dahulu kala tidak ada survei. Tiba-tiba Tuhan memerintahkan Abram, pergilah dari negerimu dan dari negeri sanak saudaramu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abram taat dan patuh. Abram patuh meskipun dia bergumul, meskipun dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan, kemapanan, harta benda, sanak saudara, dan lain-lainnya tidak membuat Abraham menjadi tidak taat atau tidak bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita mungkin akan merasa kurang pas dalam keadaan seperti begini. Aku harus melakukan seperti demikian. Bisa jadi kemapanan atau kesuksesan membuat kita jatuh ke dalam ketidakpatuhan kepada Allah atau kepada Tuhan. Bisa jadi kita akan mengatakan sedang repot. Bisa jadi kita akan mengatakan sikonnya, situasi kondisinya kurang pas, kurang tepat.
sehingga kita menjadi tidak patuh. Padahal Abram, dia pasti bergumul. Dia belum tahu bagaimana keadaan yang akan dihadapinya kelak. Padahal dia membawa keluarganya, membawa saudara-saudaranya, membawa para pekerjanya. Kepatuhan, ketaatan pada Allah tidak ada yang sia-sia. Meskipun harus bersakit-sakit, harus berjerih payah, bagi orang-orang yang taat, patuh, dan melakukan yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan menjanjikan menjadi bangsa yang besar dan terkenal. Tuhan akan memberkati, dan ketika Tuhan memberkati, maka akan menjadi berkat. Tuhan juga berjanji akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Tuhan berjanji akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. Luar biasa janji Tuhan. Tuhan mengetahui bagaimana Abram begitu setia, patuh, percaya. Meskipun Abram tidak tahu seperti apa itu yang akan Tuhan janjikan. Tetapi ketidaktahuannya, ketidakmengertiannya tidak membuat dia memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudara, seperti tadi yang saya katakan, kemapanan, kesuksesan, apapun situasi kondisi kita tidak boleh menghambat kita atau membuat kita menjadi tidak patuh atau memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan perintahkan bagaimana nanti jadinya tidak boleh membuat kita menjadi tidak taat atau membangkang atau menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah ragu pada janji Tuhan. Jangan berontak meskipun tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita. Jangan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengerti kita, untuk mengerti keinginan kita. Tetapi yang paling utama adalah tetaplah taat pada perintah Tuhan. Contohnya, balaskan kejahatan dengan kebaikan. Kalau hati dan pikiran kita mengerti adalah balaskan kejahatan dengan kejahatan. Itulah keinginan kedagingan. Namun tidak demikian dengan keinginan Tuhan. Tuhan menginginkan balaskan kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak mengerti, tidak dapat memahami menurut hati dan pikiran kita. Masa kita dijahati, kita tetap harus berbuat atau membalaskan dengan kebaikan? Saudara-saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, tetaplah taat, patuh kepada perintah Tuhan. Tidak ada yang sia-sia bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah Abram sampai di tempat tujuan, maka Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan negeri Kanaan. Dan Abram mendirikan mezbah untuk bersyukur kepada Tuhan karena boleh tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang sesuatu apapun juga. Abram mengucap syukur kepada Tuhan karena Abram mendengar bagaimana Tuhan berjanji akan memberkatinya, akan menjadikannya bangsa yang besar dan namanya terkenal. Abram mengucap syukur karena Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Saudara-saudara, tetaplah mengucap syukur meskipun kita merasa berat atau bergumul. Seperti Abram, dia mendirikan mezbah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Allah mempunyai rencana besar untuk keselamatan umatnya. Tidak akan dibiarkannya umatnya celaka. Dari keturunan Abram
kita semua tahu lahirlah juru selamat Yesus Kristus untuk menjadi berkat, menjadi keselamatan bagi semua orang yang percaya. Kita juga adalah umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, marilah kita menjadi berkat bagi sekitar kita dengan melakukan kebaikan bagi sesama kita. Saudara-saudara diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, dan kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat bagi kita sehingga kita boleh menjadi berkat melalui berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap taat pada perintah-Mu. Meskipun kami sering tidak mengerti, bergumul Tuhan, bertanya. Biarlah kami senantiasa berjuang untuk memahami, mengerti, menerima apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu mampukanlah kami untuk melakukan itu semua. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi sekitar kami melalui berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Jagai kami senantiasa Tuhan, lindungilah kami. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 725 ayatnya yang pertama, sekaligus kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serahkan padamu.
terpujilah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Amin.